Assalamualaikum Pak Din, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Pita. Alhamdulillah baik Bu. Bu Pita sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Din. Oh iya Pak Din, apakah Pak Din ada waktu? Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Din. Oh tentu saya bisa Bu. Ada apa ya? Ada apa gerangan? Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Pak Din. Kiranya napa Pak Din bersedia mendengarkan dan berbagi dengan saya, Pak Din? Oh iya tentu saya Bu Pita. Memang kalau setelah berbincang-bincang dengan saya itu hal apa sebenarnya yang Ibu ingin harapkan? Kok kayaknya penting sekali. Ya, alhamdulillah kalau Pak Din berkenan, ya harapan saya nanti setelah berbincang dengan Pak Din ini, ke depannya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh begitu. Oh begitu Bu. Tentu saja boleh ya. Ya saya justru senang sekali ingin bisa berbagi dengan Ibu. Monggo, silakan. Apa permasalahannya? Seperti ini Pak, permasalahan yang terjadi itu di dalam kelas Pak, ini terjadi dan dialami oleh beberapa murid saya Pak. Oh begitu ya. Dengan murid-murid Ibu, kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa kira-kira? Halo Pak Tin. Ya, ya. Kalau boleh tahu Kok permasalahannya tadi dengan sempat murid. terputus di saya? Oh, Oh iya. diulang lagi siapa? Ini permasalahannya itu Oh, terjadi di dalam kelas Pak. ya. Ini dialami oleh beberapa murid saya. Hmm. Halo, murid yang bagaimana Ibu? Oh ya, jadi begini Pak, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk melakukan toilet training. Ya. Bahkan itu kemarin ada yang maaf ya Pak, itu buang air kecil di celana begitu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini tidak dapat melakukan training itu kenapa ya? Uh, Sepertinya itu ada beberapa faktor Pak yang menyebabkan anak mengalami kesulitan melakukan toilet training ini. Oh, begitu. Ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi, Bu? Iya, kemarin sudah saya tanyakan kepada anak tersebut, juga murid lainnya di kelas saya. Ada beberapa yang menjawab kalau mereka itu belum buang air kecil maupun buang air besar dari rumah. Dan juga anak lainnya itu ada yang menjawab mereka itu belum bisa ke toilet sendiri, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Lalu harapan Ibu Pita sendiri terhadap anak yang belum bisa melakukan toilet training itu bagaimana? Harapan saya itu Pak, setidaknya anak-anak yang di dalam kelas saya itu setelah ini itu dapat melakukan toilet training dengan baik. Misalkan mereka ingin ke toilet, itu Ya. bisa menyampaikan ke saya atau mungkin guru yang lain. Jadi anak itu tidak hanya diam seperti itu, Pak.
paling tidak mereka itu dapat menyampaikan apa yang mereka rasakan seperti itu. Baik Ibu, setelah Ibu Pita mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya anak yang seperti itu? Mungkin ada beberapa hal yang akan saya lakukan ya Pak. Pertama mungkin saya akan setiap pagi itu sebelum mulai kegiatan belajar mengajar itu, saya akan menanyakan kepada anak-anak untuk pembiasaan toilet training, artinya menawarkan adakah yang ingin ke kamar mandi seperti itu. Dan langkah selanjutnya itu saya mungkin akan berkolaborasi dengan wali murid, orang tua murid nggih. Itu untuk membiasakan toilet training sebelum berangkat ke sekolah. Jadi supaya klop, supaya sinkron di sekolah juga kan toilet training, di rumah juga dilakukan. Dan untuk anak yang ingin ke toilet ketika sedang kegiatan pembelajaran itu bisa bilang sama bu gurunya seperti itu, atau mungkin anak-anak perlu bantuan itu bisa mengutarakan, Pak. Oh, itu rencana yang sangat bagus menurut saya, Bu. Nah, terus bagaimana Ibu Pita mengingatkan pada murid tentang pentingnya kebiasaan toilet training di pagi hari? Nah, itu menurut Ibu bimbingan atau bantuan seperti apa yang kiranya akan Ibu berikan untuk mengajarkan anak yang belum dapat melakukan toilet training itu? Untuk itu ya Pak, saya akan mencoba berikan berupa latihan pembiasaan toilet training, mulai dari bagaimana sebelum masuk ke toilet, kemudian kebiasaan yang benar saat buang air kecil maupun buang air besar, kemudian juga bagaimana cara membersihkan diri setelah selesai membersihkan diri, kemudian juga menyiram kloset seperti itu, agar anak-anak itu terbiasa melakukannya sendiri seperti itu, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Jadi Ibu akan melatih terus-menerus gitu ya sampai mereka benar-benar mampu dan bisa melakukannya sendiri? Iya. Baik, Bu Pita. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Mungkin saya akan melaksanakan hal tersebut itu setiap pagi ya Pak, sebelum anak-anak mulai kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sehingga tidak mengganggu saat proses belajar. Mungkin ada pun nanti yang di tengah pembelajaran sudah mau atau mampu mengutarakan, ya tidak apa-apa kan, artinya anak sudah berani seperti itu untuk mengutarakan. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Apa yang Ibu terapkan nantinya? Yang akan saya lakukan itu ya secara terus-menerus Pak, berkontinu dan konsisten setiap pagi itu dijadikan agenda rutin pembiasaan seperti itu sampai memang saya itu sudah merasakan adanya perubahan pada murid-murid saya seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Yang bisa membantu itu ya pihak-pihak yang terlibat itu seperti rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, dan tentunya itu kemitraan dengan orang tua ya Pak, karena agar sinkron ketika toilet training di rumah dan juga di sekolah seperti itu, jadi itu klop gitu loh Pak. Oh ya. Kiranya itu yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana
kedepannya seperti apa sudah jelas, tinggal Ibu melakukan apa yang Ibu rencanakan. Begitu ya. Ini cukup Bu Gita? J, Pak Tin. Terima kasih Bu Gita. Ini gantian saya berarti nih ya. J, disambung mawon apa mau di pause dulu? Langsung saja Bu, tidak apa-apa. Nanti dipotong di menit keberapa gitulah. Oke. Ini mulai, ini yang jadi ikut Bu Bita gantian ya. Assalamualaikum Bu Bita, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Tin, alhamdulillah baik. Pak Tin sendiri bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Bita. Ya, saya dengar Pak Tin ada yang ingin disampaikan atau diceritakan begitu kepada saya. Iya Bu, betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan yang masih mengganjal di hati saya ini Bu. Oke, Pak Tin silakan, kira-kira apa ini yang akan disampaikan? Jadi begini Bu, ini terkait dengan masalah salah satu rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Beliau masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, pembelajaran, padahal perkembangan zaman ini kan sudah canggih, pembelajaran sudah berkembang dengan pesat, dan kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, beliau cara mengajarnya itu masih menggunakan metode ceramah, dan pembelajarannya itu tidak dilaksanakan berpusat pada siswa atau murid, tetapi berpusat pada guru. Akhirnya murid menjadi ramai dan bosan. Ya, terkadang sampai ramainya itu terdengar di kelas sebelah Bu. Oh ya ya. Oh begitu ya Pak Tin. Kalau boleh saya garis bawahi ya, dari permasalahan yang sudah diceritakan Pak Tin ini, berarti pembelajaran dari salah satu rekan guru itu cara mengajarnya itu masih menggunakan metode ceramah nggih Pak, berarti, dan pembelajarannya itu masih berpusat kepada guru, gitu ya? Iya Bu Bita, metode pembelajarannya yang dia lakukan itu masih menggunakan metode ceramah, dan cara mengajarnya masih berpusat pada guru. Oh ya, oke. Terus kira-kira Pak Tin, yang ingin Pak Tin dapatkan dari percakapan di siang hari ini, kira-kira apa Pak Tin? Dari percakapan hari ini yang saya inginkan adalah perubahan dari rekan guru saya sendiri terkait perubahan metode belajarnya dengan cara mengajarnya, gitu Bu. Oh, okay. Oh iya Pak Tin. Untuk pembahasan tadi mengenai metode, model dalam pembelajaran itu bisa dikatakan pembelajaran yang ideal adalah berada di level 10 gitu ya kira-kira. Nah, kira-kira kalau rekan Pak Din itu, menurut Pak Din itu ada pada level berapa? Sepertinya kalau menurut saya itu masih di level 7 Bu, karena beliau belum mempraktekkan sepenuhnya pembelajaran yang berpusat pada murid gitu. Oh begitu. Oke, pada level 7. Kemudian di level berapa akan ditingkatkan seperti itu untuk adanya perubahan terkait pembelajaran yang berpusat pada murid? Kalau menurut saya itu mungkin ya sampai dengan level 9 ya Bu, karena beliau bisa diajak kerjasama
untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Oh ya. Jadi untuk naik dari level 7 ke level 9 itu kira-kira usaha apa yang Pak Tin akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Tadi kan karena rekannya itu bisa diajak kerjasama seperti itu. Lah kira-kira untuk menaikkan itu yang akan Pak Tin lakukan itu apa? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang saya perbuat. Mungkin dengan kolaborasi dengan kegiatan pembelajaran bersama rekan sejawat, guru, kita bahas kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid, dan saat kegiatan pembelajaran kita lakukan pendampingan individu. Seperti itu Bu. Oh ya ya. Berarti dengan kolaborasi ya Pak. Kira-kira selain dengan kolaborasi itu ada lagi tidak strategi yang akan Pak Din lakukan? Selain kolaborasi yang akan saya lakukan itu melakukan mentoring, saling berbagi dengan rekan guru, dan meminta dukungan tentunya dari kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam menyampaikan materi tentang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Berarti Pak Tin akan melaksanakan kolaborasi, kemudian ada mentoring dan pelatihan materi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kira-kira dari ketiga hal tersebut itu menurut Pak Din itu yang paling cepat akan terrealisasi itu kira-kira yang mana Pak? Sepertinya yang kolaborasi Bu. Kalau mentoring dan pelatihan perlu melakukan kesiapan yang matang. Itu kayaknya untuk jangka pendeknya itu dengan kolaborasi dulu. Kemudian untuk melakukan untuk melakukan kolaborasi itu ya, itu kira-kira dukungan siapa saja yang Pak Tin butuhkan? Nah, tentunya untuk kolaborasi ini saya membutuhkan dukungan penuh dari pertama kepala sekolah dan dua itu rekan guru atau rekan sejawat. Nah, kalau sudah seperti ini perlu dukungan juga Pak Tin sudah mengetahui ya, butuh dukungan dari siapa saja. Nah, kira-kira kapan ini Pak Tin bisa merealisasikannya? Untuk realisasinya, kalau menurut saya lebih cepat lebih baik. Secepatnya akan saya lakukan. Oke, Pak Tin. Semangat Pak Tin untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Semoga apa yang diinginkan itu dapat segera tercapai. Semoga lancar, nggih. Nah, coba kira-kira dari percakapan kita kali ini apa kira-kira yang sudah Pak Tin dapatkan? Ya, terima kasih Bu Gita. Dari percakapan kita kali ini yang saya dapatkan gambaran untuk melakukan suatu perubahan dalam pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid atau siswa, gitu Bu. Baik Pak, semoga aksi nyata yang akan Pak Din lakukan itu nanti dapat membuahkan hasil yang sesuai dan semoga bisa menjadikan semuanya lebih baik dan lebih baik lagi, lancar. Mungkin ada lagi Pak Din atau sudah cukup? Saya kira cukup. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini terus kita berarti mengerjakan yang refleksi yang di Word itu nopo? Iya. Kan tadi di Word nggih. Oke, sebentar. Nggih, sebentar tak.
Ini matikannya ini kelalen. Rekaman. Mataran rekaman BJB ya, lalen iki ya. Oh, pada saya itu